Ada yang memanggil Uruto, dan begitu menengok ke belakang, ternyata itu adalah Taro yang sedari tadi selalu mengikutinya. Dengan nada santai, Taro bertanya, apakah benar Uruto ingin menjadi lebih kuat? Uruto tentu saja mengiyakan ya guys ya. Taro lalu mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menjadi kuat adalah dengan belajar. Uruto langsung bingung, bagaimana mungkin belajar bisa membuatnya lebih kuat? Namun Taro bersikeras bahwa jika Uruto belajar bersamanya, peluang untuk berkembang akan jauh lebih besar. Tetap saja Uruto tidak percaya. Menurutnya berlatih sendiri saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan. Taro terus mencoba membujuk, sementara Uruto tetap keras kepala. Sebel ayam berdiri di sampingnya sampai bingung dengan kelakuan trainernya yang bebal itu. Hingga akhirnya Taro mengusulkan satu solusi, bagaimana kalau mereka bertarung, dan yang kalah harus menuruti semua perintah pemenangnya. Mendengar kata pertarungan, mata Uruto langsung berbinar. Dia menerima tantangan itu tanpa pikir panjang, yakin sepenuhnya bisa mengalahkan Taro, meski dia sama sekali tidak tahu betapa kuatnya anggota Elite Four tersebut. Di sisi lain, Briar masih berkutat dengan penelitiannya tentang Terapagos dan Strong Spear. Meski Liko dan kawan-kawan sudah menjelaskan banyak hal, dia masih memerlukan data tambahan untuk mengungkapkan misteri Pokemon legendari dan item terlarang itu. Briar juga berjanji akan beri kabar jika menemukan petunjuk baru. Di tengah keseriusannya, Briar tiba-tiba menanyakan makanan favorit Terapagos, membuat Liko dan Do tersungkur karena kaget. Sebenarnya Briar tidak bercanda. Baginya, memahami Pokemon dari hal paling dasar adalah langkah penting dalam penelitian. Liko pun menjelaskan bahwa Terapagos sangat menyukai berry dan memiliki gigi yang besar. Briar lalu bertanya lagi apa sifat menarik lainnya. Liko pun mengatakan bahwa Terapagos suka bermain dan senang menyentuh apapun di sekitarnya. Mendengar semua itu, Briar justru semakin bersemangat. Namun di sisi lain, Seile merasa tersaingi. Sebagai asisten pribadi Briar, dia agak kesal melihat kedekatan Briar dengan Liko. Namun apapun yang dia katakan, Liko memang sangat dekat dengan Terapagos dan tahu segalanya tentang Pokemon legendari itu. Seile bahkan melarang Dot untuk tidak terlalu dekat dengan Briar. Botan yang berada di dekat situ hanya bisa menghela nafas melihat tingkah Seile yang makin aneh. Kembali ke Uruto yang sudah tidak sabar untuk mulai pertarungan. Yakin sepenuhnya bisa mengalahkan Taro. Taro pun siap dengan Excadrill yang berdiri tegap di sampingnya. Langsung saja Uruto meritakan Sableye Throat Chop. Namun Taro mengantisipasi dengan meritakan Excadrill X-Scissor untuk menangkis serangan tersebut. Selanjutnya Uruto meritakan Sableye Power Jam yang menghit telak lawannya. Namun anehnya Excadrill sama sekali tidak terluka dan terlihat baik-baik saja. Uruto pun heran mengapa bisa begitu. Taro pun menjelaskan kalau Excadrill merupakan Pokemon bawah tanah bertipe tanah dan baja. Excadrill mampu membuat bor dengan kepala dan cakarnya yang telah menjadi baja. Bor Excadrill yang berevolusi menjadi baja memiliki kekuatan untuk menembus papan besi. Pokemon ini juga berandil besar dalam konstruksi terowongan. Taro sudah pernah memperingatkan Uruto untuk selalu mengecek data mengenai Pokemon, yang tentunya lainnya akan memudahkannya dalam pertempuran. Uruto yang baru menyadarinya, dia pun mulai frustasi. Tapi setelah meyakini Pokemon seperti Excadrill memiliki gerakan yang lambat, Uruto meritakan Sableye menyerang lagi dengan Shadow Sneak. Namun Taro yang melihat Uruto tidak pernah belajar dari kesalahannya, maka dia pun menyatakan untuk memulai sebuah kuis. Uruto pun kaget sampai-sampai menghentikan instruksi serangan. Excadrill punya kemampuan yang berhubungan dengan cakarnya, dan kemampuan apa yang dimilikinya tersebut. Itulah pertanyaannya guys ya. Uruto yang memang agak sedikit blank, dia pun menjawab tidak tahu. Taro pun menjawab bahwa Excadrill sangat ahli dalam menggali tanah. Begitu Excadrill masuk ke dalam tanah, Uruto dan Sableye mulai panik dan berusaha menghindar. Akan tetapi Excadrill tiba-tiba keluar dan menghit Sableye sampai terjatuh. Selain itu, Excadrill juga dikenal sebagai Pokemon Raja Ngebor. Kepala dan cakarnya yang tajam bisa digunakan untuk mengebor tanah dengan kecepatan 150 km per jam. Uruto pun bersiap menyerang lagi. Namun sebelum itu masih ada kuis yang harus dijawab. Apa kira-kira Tera-type Excadrill? Bentuk yang dimilikinya setelah mengaktifkan Terastal Pokemon. Uruto mencoba berpikir, kalau Excadrill tipe tanah dan baja, berarti kemungkinan antara salah satu itu. Tapi dia sendiri masih ragu-ragu. Nampaknya pertanyaan ini terlalu sulit untuk Uruto. Jadi Taro memberi petunjuk dengan mengatakan Terastal yang sangat imut dan lucu berbentuk hati. Namun bukannya paham, Uruto malah semakin kebingungan. Sayangnya waktunya sudah habis, dan Uruto gagal menjawab pertanyaan itu.
Jadi Taro langsung menunjukkannya di hadapan Uruto. Taro mengaktifkan Terastal Pokemon, mengubah Pokemonnya menjadi Terastal Excadrill. Terungkap ternyata Excadrill bertipe peri, sesuatu yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh Uruto. Dan lagi Pokemon tipe itu sangat merugikan bagi Sableye, yang artinya Uruto sekarang benar-benar terpojok. Sayangnya Taro sama sekali tidak memberi ampun, memerintahkan Excadrill Tera Burst, yang meskipun Sableye berusaha menahannya, akhirnya dia pun kalah juga, tak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Uruto segera mengecek kondisi Pokemonnya, dan karena dia kalah, artinya Uruto harus menuruti perintah Taro, yaitu belajar bersama-sama. Uruto pun sudah tidak punya pilihan dan terpaksa menurut saja. Sementara itu, Briar melanjutkan penelitian tentang Terapagos, yang bisa bergabung dengan 18 tipe Pokemon dan mengaktifkan kekuatan penuhnya. Saking penuh konsentrasi, Briar tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Bagi Sally, hal ini sudah biasa, dan mereka hanya bisa memperhatikan Briar yang bekerja. Ketika Briar mencari sesuatu, Sally langsung sigap memberikannya pulpen, seolah-olah sudah tahu apa yang diinginkan Briar tanpa harus diperintah dulu. Namun untuk yang kedua kalinya, Sally tidak bisa menebak apa yang diinginkan Briar. Setelah Liko melihat tangan Briar yang bergerak-gerak, dia pun segera memberikannya kopi. Ini membuat Sally semakin jengkel, karena merasa tugasnya sebagai asisten telah direbut Liko. Setelahnya Gimmighoul datang mendekat, menghipnotis Sally untuk mengumpulkan koin. Bahkan Sally pun tak sadar kalau dia sedang dihipnotis, sehingga dia pun langsung mengejar Gimmighoul untuk memberinya pelajaran. Setelah Sally pergi, sekarang Liko benar-benar menjadi asisten pengganti untuk Briar. Beralih ke Uruto yang sedang dibimbing Taro menuju ke suatu tempat. Setelah berjalan ke sana kemari, Uruto dan Taro melihat Roy dan Pokemonnya yang sedang bersantai di pinggir pantai. Ternyata dia bukan sedang bersantai, melainkan sedang meniru Pokemon yang ada di sekitar situ. Setelah melihat Kapten Pikachu, Taro memutuskan untuk membuat kuis tentang Pokemon itu. Dari bagian tubuh mana Kapten Pikachu mengalirkan listrik? Bahkan hal simpel seperti ini saja Uruto tidak tahu. Kapten Pikachu selalu menyimpan energinya agar bisa mencairkan serangan listrik yang sangat kuat. Untuk itu, Taro menyarankan Uruto untuk memperhatikannya dari jarak dekat. Uruto pun menghampiri Kapten Pikachu dan mulai mencari bagian tubuh itu. Akhirnya dia pun menyimpulkan Kapten Pikachu menyimpan energinya di ekor. Namun sayangnya jawaban itu salah. Uruto yang penasaran, dia pun menggendong Kapten Pikachu dan menyatakan energi itu ada di telinga. Tapi masih salah, dan sedikit lagi benar ya. Uruto yang sudah terlanjur kesal, dia pun mulai bolak-balikan Kapten Pikachu untuk mencarinya. Tapi Kapten Pikachu juga membalasnya dengan Thunderbolt sampai Uruto gosong. Akhirnya Taro pun menjawab bahwa bagian tubuh Kapten Pikachu itu adalah pipinya yang merah. Setelah melihat Uruto yang begitu kewalahan, Taro memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan pembelajaran nanti lagi. Di sisi lain, Dot dan Sally yang mengejar Gimmighoul kehilangan jejaknya. Seketika Sally pun menyadari kesalahannya, di mana dia telah meninggalkan Briar bersama dengan Liko, yang mungkin saja bisa mengambil pekerjaannya sebagai asisten tetap Briar. Sementara Liko memang menjalankan tugasnya dengan sangat baik, bahkan mungkin melampaui Sally. Akhirnya Dot dan Sally melanjutkan pencarian Gimmighoul lagi. Setelah menemukan koin di ujung koridor, mereka pun yakin Gimmighoul pasti ada di dekat sini. Ketika ditanya mengapa Gimmighoul mengumpulkan koin itu karena Gimmighoul ingin segera berevolusi menjadi Gholdengo. Mengingat dia sangat mengagumi bentuk evolusinya tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka pun menemukan Gimmighoul, dan Dot langsung menyerahkan koin yang berceceran tadi. Melihat Dot yang sangat akrab dengan Pokemonnya, Sally pun bersedia untuk menjadi lawan latihannya. Akhirnya pertarungan pun dimulai, di mana Dot dan Sally sama-sama memerintahkan Pokemonnya menyerang. Baik Gimmighoul maupun Sinistcha saling menakut-nakuti satu sama lain, sampai-sampai keduanya kelelahan. Melihat penampilan Dot, Sally jadi ingat lagi dengan adiknya. Apalagi rambutnya mungkin juga mirip. Singkat cerita, pembelajaran Uruto kembali dilanjutkan, di mana Uruto sama sekali tidak bisa menjawab satu pertanyaan pun, dan kepalanya hampir meledak saking pusingnya. Intinya Uruto merasa belajar ini hanya buang-buang waktu. Namun Taro meyakinkan bahwa belajar juga bisa jadi kuat, dan Uruto akan naik ke tahap selanjutnya kalau dia sudah belajar tentang Pokemon. Taro kemudian mengeluarkan Plusle dan Minun. Pokemon ini menyebarkan listrik untuk memberikan semangat. Selain untuk menyerang dan beri semangat, Plusle dan Minun menggunakan energi listriknya untuk apa lagi? Seperti biasa, petunjuknya adalah kalau ada itu, maka tubuhnya akan jadi lebih sehat dan bugar. Menyadari pertanyaannya mungkin terlalu susah untuk Uruto,
Taro ingin menjawabnya, tapi diinterupsi oleh kaki Subata yang tiba-tiba sudah berada di lokasi yang sama. Setelah dipijat Puzzle dan mainan, kaki Subata mengatakan bahwa energi listrik digunakan untuk mengalirkan darah dengan lancar. Uruto pun kesal karena tidak sempat menjawab, tapi dia juga senang melihat Dragonite kaki Subata yang dipijat sama Puzzle dan mainan. Daripada itu, Taro menanyakan bukankah seharusnya sekarang kaki Subata membimbing latihan Roy. Namun kaki Subata ternyata lebih suka Roy berlatih seorang diri, karena menurutnya seorang trainer dapat berkembang lebih pesat dengan kemampuannya sendiri. Setelahnya kaki Subata pun terbang meninggalkan mereka. Alangkah tidak bertanggung jawabnya kaki Subata, kata Taro. Namun Uruto berpendapat lain, dan dia merasa iri karena kaki Subata sangat dekat dengan Dragonite. Sedangkan Dragonite miliknya bahkan tidak mau keluar dari dalam Pokéball. Uruto sangat ingin bermain dengan Dragonite, dan sangat terkejut ketika Dragonite akhirnya keluar. Uruto menjelaskan bahwa Dragonite bukanlah tipe Pokemon yang mudah diajak keluar atau diperintah sesuka hati. Dragonite hanya akan keluar ketika dia merasa perlu melindungi orang lain. Saat situasinya benar-benar genting, ketika ada seseorang yang butuh bantuan, barulah Dragonite bergerak. Itulah sebabnya Uruto jarang sekali melihatnya keluar secara sukarela. Ternyata Dragonite ini adalah pemberian dari ayah Uruto, sama halnya dengan Taro yang mendapatkan Espadrille dari ayahnya. Seorang gym leader yang terkenal, sangat kuat dan dihormati banyak trainer. Mengetahui bahwa Taro juga menerima Pokemon kuat dari ayahnya, membuat Uruto merasa sedikit lebih dekat dengannya. Dan ketika Taro menceritakan kekuatan ayahnya yang luar biasa, semangat Uruto pun kembali menyala. Dia ingin menjadi lebih kuat, bukan hanya sedikit lebih baik, tapi benar-benar menjadi kuat. Namun melihat Uruto yang semakin antusias, Taro merasa ada sesuatu yang janggal. Ada semacam alasan tersembunyi di balik obsesi Uruto untuk menjadi lebih kuat. Karena itu Taro menanyakan secara langsung apa yang sebenarnya mendorong Uruto. Mengapa dia ingin menjadi kuat sampai sebegitunya? Uruto awalnya memberikan jawaban simpel. Dia ingin melampaui semua orang dan berdiri di puncak. Sebuah jawaban yang klise ya guys ya, yang sering diucapkan oleh banyak para trainer. Tapi Taro tahu jawaban itu tidak tulus. Dari nada bicara Uruto, cara dia menghindari tatapannya, semuanya menunjukkan bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Dan sejak awal, Taro sudah melihat bahwa keinginan Uruto pasti bukan sekedar ingin jadi yang terkuat. Akhirnya setelah terdiam cukup lama, Uruto membuka diri. Dia mengakui bahwa selama ini dia merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Dia selalu ingin melindungi teman-temannya, tapi kenyataannya kemampuan dirinya yang sekarang bahkan tidak cukup untuk menghadapi situasi yang kecil sekalipun. Ketika berhadapan dengan Pokemon Six Heroes, dia hanya bisa terdiam terpaku. Tidak tahu harus berbuat apa. Momen itu membuatnya merasa sangat kecil dan tidak berguna. Dia merasa jika dirinya begini terus, dia tidak akan menjadi apa-apa. Tidak akan bisa membantu siapapun. Karena itu dia memutuskan untuk menjadi trainer terhebat sepanjang masa. Bukan demi ketenaran, tapi demi bisa melindungi orang-orang yang penting baginya. Setelah Uruto selesai berbicara, Taro memberitahu bahwa Uruto sebenarnya sudah melindungi orang lain, meskipun dia sendiri tidak menyadarinya. Keinginannya saja sudah menunjukkan betapa kuatnya hatinya. Saat Taro bertanya apa langkah Uruto berikutnya bersama Dragonite, tiba-tiba seekor Alola Exeggutor muncul di hadapan mereka. Refleks pertama Uruto seharusnya adalah lari, tapi kali ini berbeda. Uruto tidak mundur dan memilih bertarung bersama Dragonite. Dragonite langsung terbang mutari Exeggutor sampai dia pusing. Ketika Exeggutor kehilangan fokus, Uruto segera memerintahkan Dragonite Dragon Rush. Setelah pertarungan, Dragonite menggendong Uruto dengan lembut. Ini menandakan bahwa Dragonite sebenarnya sudah lama ingin bertarung di bawah bimbingan Uruto. Dia hanya menunggu Uruto menemukan rasa percaya diri yang selama ini hilang. Uruto berterima kasih kepada Taro dengan tulus. Pelajaran hari ini memberinya sesuatu yang jauh lebih penting daripada pengetahuan tentang Pokemon. Taro mengajarkan bahwa hubungan antara trainer dan Pokemon bukan hanya soal kekuatan, tapi soal kepercayaan, tekad, dan persahabatan.